Halo, Halo teman-teman, jumpa kembali lagi. lagi di Ruang Ngobrol. Nggak ada yang pakai kaos Ruang Ngobrol. Iya. Ini konten yang sangat telat, Jo. Ya untuk lah, Karena untuk dia nih terlambat iya. main. Kalau soalnya kan memang kalau review film beda ya sama Beda, review beda. game, karena kan review film itu sifatnya pasif dan jauh-jauh waktunya tuh jauh Ya lebih udah cuman lebih sedikit. 2-3 jam aja. 2-3 jam, bahkan series juga paling mentok belasan jam lah ya. Iya. Dan sementara untuk menamatkan game itu butuh dedikasi, dan kalau mau maraton sehari main game sih capek juga sih. Harusnya bisa diselesaikan sekitar 25 jam, tapi kan nggak mungkin. Nggak Maksudnya, iya, kesibukan macam-macam Iya, lah. apalagi dengan level kesulitan kita yang pertama, yaitu Iya. Give Me No Mercy. No Mercy. Aku 60 jam Mas Bayas. Sekitaran lah mungkin. Aku Sama ya? sekitaran terus habis itu aku ngulang lagi ke Iya. Give Me God of War. Give Me oke, God of War oke. sampai di Helheim pada Iya. saat take ini. Oke, kita di belakangnya kita tampilkan recap aja. Nah, gimana Jo? Habis namatin, BTW hampir 2 bulan ya kira-kira karena kepadatan yang luar 1,5 biasa. lah, Satu hampir setengah. 2 bulan. Iya. Kalau aku mungkin sebulan kurang. Gitu, terus udah selesai, udah namatin. Gimana menurutmu? Menurutku God of War adalah pertama penyempurnaan dari game yang pertama ya Mas ya. Aku bilang Terutama mekanik ya? terutama mekanik, karena memang God of War 2 sama 1 ini nggak ada yang benar-benar baru. Kayak lanjut aja kayak Lanjut gitu. aja. Dan aku pikir itu nggak apa-apa karena memang itu kan yang dijanjikan. Si sutradaranya, sutradaranya. meskipun sutradaranya berbeda Beda, ya. tapi- Sutradara 2018 tuh Cory Barlog. tapi di sini di Ragnarok dia jadi kreatif director. Creative director, sutradaranya beda lagi. Tapi itu sekali lagi seperti aku bilang tadi, itu nggak ada perbedaan ya Mas. Ya. Malah jadi malah mekaniknya disempurnakan, jauh lebih disempurnakan. Terus saat missionnya banyak yang lebih dipadatin. Jadi istilahnya game-game pertama tuh kalau banyak istilahnya, kalau mekanik dan quest gamenya banyak yang istilahnya terlalu berkepanjangan. Ini disederhanakan biar lebih ringkas. Sebenarnya di-press, Di-press, disederhanakan, tapi bukan backlash. Imbalannya adalah maps-nya lebih luas. Lebih luas. Gitu. Dan, Jadi yang dilakukan lebih Iya. banyak, tapi yang setiap titik itu jadi Iya. personal. Iya betul. Dan titik beratku kalau soal upgrade mekanik dan quest ini tuh ada di misi itu Mas, membunuh Raven. Gagak mata-mata Odin. Karena kalau di game pertama itu kan Ravennya ada ratusan. Dan Dibunuh semua tuh hadiahnya nggak seberapa. trofi kan? Iya trofi aja maksudnya, Iya, tapi iya, kalau iya, mau iya. dipakai di game kan nggak ada. Nggak ada, Nah nggak ada. kali ini lebih sedikit, cuma 48 tapi sangat rewarding. Rewardnya adalah armor, Armor, set sama runic attack. Heavy runic attack. Heavy Runic Attack. Jadi betul-betul memburu gagaknya Odin, Raven ini sangat-sangat rewarding banget. Jadi dan aku sarankan buat teman-teman kejar, karena di game pertama kan banyak orang yang males ya. Aku juga malas. Aku nggak Nggak aku selesaikan ya. Kali ini aku selesaikan karena memang rewarding banget. Jadi kita nanti akan ke Niflheim dan membuka peti itu. Peti ini bisa dibuka berdasarkan jumlah gagak yang sudah kita bunuh. Dan lagi kalau udah ngomplitin gagak 48, itu bisa nemuin tier original. Iya, betul. Tier asli. Iya, Karena sebelum, kalau nggak ketemu, kita nggak bisa ke penjaranya. Betul. Itu sih. Nah, terus dari aku sendiri, aku ngerasa lebih seneng secara keseluruhannya di God of War 2018. Tapi memang combatnya adiktif banget. Betul. Si Ragnarok ini combatnya gila-gilaan, semakin sering, hampir kayak Souls game. Hampir semakin mirip. Semakin sering mati, semakin nggak berhenti main. Iya. Karena kita kan pemain Souls game. Gitu. Jadi memang apa ya, kalau misalnya mati itu nggak bisa bikin kita frustrasi sebenarnya. Jadi coba Iya, terus. paling secara fisik capek aja sih, kayak Capek udah aja. pusing kelamaan main. Tapi secara mental sih kita sebenarnya pengen lagi, pengen terus. Ya. Terus yang menarik adalah Jo, kenapa Atreus itu di samping emang Loki-nya ya, tapi maksudnya kenapa Atreus itu akhirnya menjadi bisa berubah jadi hewan? Karena Kalau aku sih Hah? ini bagusnya adalah pertama kali di 2018 Atreus 3 tahun yang lalu Iya. kan sebenarnya settingnya, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu di 2018 itu dia habis ngerti bahwa Kratos itu dewa, habis dia sakit melawan Magni apa Moldy gitu, yang satu orang itu apa namanya disembuhin Freya, dia sembuh, terus dia dibawa Kratos pakai perahu tuh
diem aja, kamu kok diem aja boy, nggak kayak biasanya yang talk aktif gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sampai tahu bahwa ya aku dewa tapi bukan dari tanah ini, kata Kratos gitu. Terus berarti kita nih dewa ya. Gitu. Terus si Atreus bilang, apa can I turn into animal? Dia bilang gitu. Ada pertanyaan itu dan Mimir nambahin. Ya, dia Mimir nambahin tapi Kratos tuh kayak ya nggak tahu, mungkin aja. Karena berdasarkan pengalamannya Kratos kan hal-hal kayak gini pernah terjadi di Yunani. Makanya dia bilang mungkin. Ya makanya di sini benar-benar bisa jadi beruang dan serigala itu menyenangkan sekali. Dan agak expected juga kan karena sebenarnya inline dengan mitologinya Nordic bahwa Loki itu shapeshifter. Ya betul. Nah aku awalnya menikmati untuk gameplaynya Atreus karena memang mirip Hawkeye di Avengers kan. Itu Hawkeye seharusnya. Hawkeye seharusnya. Tapi lama-lama semakin mau deket tamat kan kita beberapa kali nih jadi Atreus. Betul. Gameplaynya. Dan yang paling panjang tetap di Jotunheim ya. Jotunheim itu panjang banget. Sisanya misi-misi pendek aja sih. Helheim gitu. Muspelheim pendek. Nah tapi semakin kesini apalagi aku ngulang kan dari awal gitu, difficulty-nya naikin. Kayaknya emang yang adiktif emang Kratosnya karena maksudnya aku nggak menikmatin lagi menjadi Atreus. Karena Atreus itu memang sekali lagi combat-nya bagus ya, itu kayak yang Mas Bagas bilang itu ya, kalau main Avengers ya itu Hawkeye seharusnya, tapi memang cakupannya Atreus itu jauh lebih sedikit. Ya, memang nggak bisa ganti armor, nggak bisa kemana-mana. Iya, yang dieksplor dari karakter Atreus itu tuh sedikit sebagai sebuah mekanik kayak gitu. Jadi memang wajar. Bisa ganti armor tapi itu kosmetik. Bisa kosmetik. Armornya nggak ngaruh. Yang paling ngaruh tuh cuma di runic attachment-nya di panah. Apa sih? Iya, panah, bow, sama skill, sama itu aja. Nggak banyak yang dari segi mekanik tidak banyak yang bisa dieksplor dari Atreus. Jadi memang aku sendiri bisa memahami sih kalau pada akhirnya orang-orang nggak seberapa enjoy main pakai Atreus gitu. Keberadaan Freya juga nggak sebegitunya ngefek sebenarnya karena dia hanya kayak meskipun ada beberapa skill bukan ada beberapa skill memang secara jurus secara ability memang berbeda dari Atreus tapi fungsinya kan sama. Iya. Sebagai sidekick aja. Secara gameplay memang Freya dan Atreus ini nggak jauh beda. Itu cuma cari untuk storyline itu untuk mengisi aja ketika si Atreus kemana yang ngisi kekosongan adalah Freya dan bahkan aku jujur ya Mas aku lebih seneng pakai Atreus. Memang. Runic summon-nya lebih kuat. Freya tuh nggak seberapa. Dan ini TikTokannya sama Kratos ya udah terbangun dari game sebelumnya gitu. Nah, tapi jangan lupa teman-teman ini kan pasti spoiler gitu loh karena kita asumsikan udah pada tamat. Iya, karena kalau apa ya Mas, kalau kita ngomongin spoiler game sama film tuh menurutku agak beda karena kalau misalnya katakanlah Avengers Endgame loh, orang 2 minggu tuh masih tahan jangan spoiler. Game itu tuh tamat 2 hari udah langsung. Game itu tuh kamu tuh bisa cuma punya waktu seminggu atau bahkan kurang. Orang kamu lewat 3 hari setelah rilis itu udah ada yang namatin. Orang-orang India tuh udah pada main di Facebook. Karena jadi kayak race. Balapan jadi untuk emang beda sih. Duluan ngasih tahu ke dunia bahwa ini tuh apa sih maksudnya ceritanya tuh gimana gitu. Tapi balik lagi ke core atau mekanismenya emang menyenangkan sekali. Aku duluan nyampe Vanaheim terus aku bilang ke Jojo bahwa Vanaheim itu luas, berlayer dan ada siang dan malam. Itu capek banget. Nah, balik lagi ini kalau ngomongin soal eksplorasi ya, teman-teman. Menurutku eksplorasi di game God of War 2 ini sangat-sangat mengandalkan favors, bukan main story. Karena kalau kita bandingin ya di 2018, semua eksplorasi itu kan terpusat di Lake of Nine. Helheim itu cuma misi. Alfheim juga cuma misi. Paling nge-explore cuma nyari tempatnya Valkyrie. Muspelheim itu challenge. Niflheim juga. Niflheim dulu challenge juga. Tapi ada misinya. Ada. Tapi mostly challenge lah ya, karena ada yang harus ada target yang harus kita capai. Nah, eksplorasi di Nine Realm di game 2018 itu kan semua bergantung pada story. Kalau story-nya jalan, Jormungand itu gerak, airnya turun, banyak tempat yang kebuka. Dunianya makin kebuka. Nah, favors di sini terutama yang di Vanaheim itu ya, itu tuh semua bergantung pada favors. Jadi banyak favors yang kita lakukan itu tuh ketika selesai berdampak pada landscape.
Nah, kalau landscape kebuka itu akses kebuka. Akses kebuka makin banyak item yang bisa kita explore. Musuh. Gitu. Betul. Macam. Resource juga apalagi. Jadi betul-betul favors ini penekanannya sangat kuat sekali dan aku sarankan ya aku harus tamatin lah favors ini, penting banget. Ya nggak cuma item ya. Nggak bisa favors di sini di God of War Ragnarok ini nggak bisa dibilang side quest. Nggak bisa sih. Nggak bisa karena kebutuhan kita itu ada di situ. Iya, secara story emang tidak ngaruh. Tapi kebutuhan gameplay semua ada di sana, hampir semua. Ya. Aku sih paling senang sebenarnya bicara soal dunia karena dunia yang kebuka di sini ada Vanaheim, Svartalheim. Saya literally semua sih, tapi tapi maksudku yang bisa dieksplor ya. Enggak, maksudku yang nggak ada di game sebelumnya. Vanaheim, iya, Svartalheim, Asgard kan kita nggak main sebagai Kratos. Iya, tapi setidaknya akhirnya akses lah ya Asgard. Jotunheim sedikit berbeda karena Jotunheim 2018 itu di pucuk. Kalau ini di bawah. Terus Niflheimnya berbeda. Niflheimnya berbeda. Kena Fimbul Winter. Muspelheimnya sama. Cuman beda tempat aja. Helheimnya juga beda tempat aja. Helheimnya. Nah, aku paling senang sebenarnya Svartalheim karena kayak apa ya? Kayak di Indonesia aja panas. Oh iya, lembab. Iya. Kayak gitu aja. Kalau Vanaheim kayak di Kalimantan, hutan tropis. Gitu. Meskipun di kraternya berbeda lagi. Kraternya beda lagi. Tapi secara plan hampir sama lah itunya. Memang explore Vanaheim itu puas banget ya teman-teman. Jadi aku sarankan nanti ketika teman-teman udah punya waktu untuk mengeksplor Vanaheim siang dan malam, selesaikan semuanya. Begitu selesai balik lagi main story. Karena apa ya? Explore Vanaheim ini kalau di jeda-jeda sama yang lain itu tuh rawan lupa. Rawan lupa. Jadi selesaikan Vanaheim siang dan malam. Begitu udah selesai udah balik lagi main story. Senjata baru ternyata buat aku sangat menyenangkan. Tadinya aku remehkan Draupnir Spear. Spear itu aku remehkan karena damage-nya kecil. Tapi dengan 7 tombak yang kita tanamkan terus kita ledakin itu damage-nya nyambung. Iya. Jadi kan ada 3 senjata kan di secara keseluruhan, ada Leviathan Axe, ada The Blade of Chaos sama Draupnir Spear. Kalau Leviathan Axe itu memang speed-nya nggak seberapa, range nggak seberapa, damage-nya gede banget. Kalau Blade of Chaos itu damage-nya di bawah Leviathan Axe, tapi jangkauannya jangkauannya sirkular. Dia AOE mainnya. Kalau Draupnir Spear itu damage-nya kecil, jaraknya nggak seberapa. Keunggulannya adalah kalau dia ngelempar proyektil itu lurus, cepat dan jauh nggak. Kalau Leviathan Axe kan dia turun kalau dan harus ditarik juga. Kalau Draupnir Spear itu cepat. Dan stone build-nya tinggi banget. Jadi kalau senang main stun, itu pakai Draupnir Spear happy banget. Iya. Terus yang berubah lagi adalah kombinasi armor. Di mana 2018 itu armornya baru kelihatan berguna kalau di set. Betul. Nggak kalau dipisah. Kalau full set. Full set. Kalau terpisah itu nggak bagus. Tapi di Ragnarok itu bahkan Kuiras itu tidak bergantung pada manapun. Iya, nggak bergantung banget. Makanya Kuiras Uris Gauntlet, Waze itu bisa tiga hal yang berbeda. Itu ngefek semua. Dan kalau mau dapatin efek setnya cuma perlu Gauntlet dengan Waze-nya doang gitu, celana doang. Kalau baju itu nggak perlu kombinasi. Dia punya ini perks terpisah lah. Dan kalau misalnya teman-teman suka stat dari armor tertentu tapi nggak suka penampilannya, nah nanti ketika udah di level 9 kita bisa pakai apa tapi tampilannya apa, skinnya apa. Itu enak banget. Itu aku ngelakuin juga Mas Bagas. Itu nggak enak. Iya aku ngelakuin tapi nonton di YouTube nggak enak karena kita ngira itu armor yang itu. Oh iya sih. Iya kalau buat keperluan konten ngasih tau orang itu emang beda cerita. Tapi kalau buat main sih memang ada fitur itu enak banget. Iya itu terus kalau soal cerita sebenarnya aku nggak ngerasakan hal yang wow, nggak yang luar biasa banget karena setelah ending ya udah gitu aja. Karena ya ceritanya tetap bagus ya. Tetap bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Cuman, ya sesuai apa yang dijanjikan dari game pertama lah. Cuman di game pertama itu kan pada saat tirainya kebuka dan ngelihat Kratos mati itu kan kayak wah nanti gimana nih gitu. Tapi ya udah di sini kita
kita pasti tahu bahwa Odin itu akan kalah. Udah. Asgard akan hancur. Asgard akan hancur. Tapi emang perjalanannya ke sana teman-teman yang kita nikmatin. Jadi betul. kalau kita nonton Shonen itu kan kita tahu Luffy menemukan One Piece, Naruto akan jadi Hokage, tapi kan perjalanan yang kita nantikan. Dan di story God of War ini jauh lebih ramai, Mas. Betul. Jauh lebih ramai ya teman-teman kan. NPC-nya banyak. NPC-nya lebih banyak. Kalau sebelumnya kan paling Kratos, Mimir, Atreus, Freya, yang lain Brock Sindri. Yang lain nggak begitu ya. Iya. Ini adiknya Freya juga punya beberapa teman. Ada adiknya Freya, Brock Sindri punya teman lagi. Iya. Ada Tyr yang ternyata bukan. Iya. ada Angerboda, ada Odin, ada Sif, ada Sif, Drud, ada Thor ya kan. Ada Heimdall, lebih ramai aja. Ya, cast-nya ya berarti cast-nya kan lebih ramai cast-nya. aja. Terakhir sih dari aku adalah tingkat kesulitannya teman-teman. Aku ngerasa God of War 2018 itu lebih sulit give me God of War-nya daripada Ragnarok. Karena karena ini belum ada New Game Plus ya, saat kita take sekarang ini kan belum ada New Game Plus. Jadi emang bener-bener new game dari awal. Dan itu aku main Give Me God of War nggak ngalamin kesulitan yang gimana-gimana gitu. Jadi sama pilihan kesulitannya lebih banyak kali ini ya? Ini lebih banyak lebih sih. banyak Kayaknya lebih banyak 1 atau 2 gitu, aku lupa. Iya. Ada yang mau pertama give me story, challenge, balance. Give me balance. Lupa deh. Lupa, pokoknya ada 5. Ya? Satu apa 2 lebih banyak. Ya, satu mungkin. Kalau mau yang Souls game memang give me no mercy dan udah balik lagi kita ke mekaniknya ya. Itu Mas Bagas, musuhnya di sini tuh memang dibikin lebih agresif sih. Jadi lebih challenging. Ada yang sangat tidak oke, kayak Traveler hebatan di 2018 karena lebih cepat juga gitu, tapi beberapa memang lebih agresif, terutama musuh-musuh baru. Kadal itu. Kadal, terus ada bos baru juga kayak Midhogg dan siapa yang kayak Centaur itu? Huntress, Stalker. Iya, Huntress. Pokoknya musuh-musuh baru rata-rata challenging, musuh lama kayak Hellwalker ya biasa aja. Rider menyulitkan. Rider itu baru menyulitkan. Draugr lagi malah menurutku penurunan. Kecuali The Hateful ya. The Hateful. Nah, itu challenge yang baru. Mini bossnya Draugr itu oke lah. Gitu. Udah sih paling itu aja sih teman-teman. Dari kami, ini overall game yang memuaskan ya. Memuaskan. Emang sebetulnya pantas untuk menyandang Game of the Year. Iya, Game of the Year. Iya, Game of the Year. Tapi pun memang juara satunya adalah Elden Ring juga pantas juga. Layak, ya, kita bisa paham lah kenapa Elden Ring juara satu, karena memang memang punya lebih banyak kebaharuan aja ketimbang God of War. God of War itu kan kayak Avengers Infinity War langsung endgame. Ya udah gitu aja. Gitu aja. Oke sih teman-teman, makasih yang udah nonton dan yang belum main, selamat menikmati God of War di difficulty Give Me God of War. Nggak boleh. Kalau kalian pertama kali main terus main Give Me God of War, itu nyiksa diri sih. Setidaknya Give Me No Mercy lah. Ya. Oke. Itu aja teman-teman. Obrolan kita tentang God of War. Sampai ketemu di obrolan gaming lainnya. Thank you. Bye.